teman-teman. Malam ini saya mau bawa kalian ke sebuah kisah yang katanya bener-bener pernah terjadi sekitar tahun ke-2014. Kisah ini datang dari sebuah kelompok KKN mahasiswa yang dikirim ke desa terpencil di lereng Gunung Lawu. Sekilas desa itu tampak biasa saja, ramah, tenang, sejuk. Tapi di balik senyum warganya, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Setiap malam Jumat, semua orang wajib ikut ritual di lapangan tengah desa. Awalnya mereka pikir itu hanya doa bersama. Sampai akhirnya tepat tengah malam, wajah warga berubah, mata mereka hitam legam, mulut penuh taring, dan ritual itu berubah jadi perjanjian mengerikan penukaran jiwa orang luar dengan umur panjang bagi seluruh desa. Dan malam ini saya akan ceritakan kembali kisah yang dipercaya sebagai salah satu urban legend paling menakutkan dari dunia KKN. Siapkan diri kalian, matikan lampu, pasang headset, dan dengarkan baik-baik. Inilah KKN Ritual Malam Jumat tahun ke-2014. Ada sebuah cerita yang masih dibisikkan diam-diam oleh sebagian mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Cerita tentang satu kelompok KKN yang dikirim ke sebuah desa di lereng Gunung Lawu bernama Desa Wonosari. Bagi sebagian orang, nama desa itu tidak asing, tapi juga tidak mudah ditemukan di peta resmi. Letaknya terpencil, harus melewati jalan berliku penuh jurang dan hutan pinus yang menutupi sinar matahari. 3 nama mahasiswa paling sering disebut dalam kisah ini: Ayu, Rina, dan Fajar. Mereka datang bersama 10 orang lain dalam satu kelompok KKN. Tapi entah kenapa, yang paling menempel dalam ingatan hanya mereka bertiga. Ayu adalah mahasiswi sastra Indonesia, sering terlihat kalem, tutur katanya halus, tapi gampang panik kalau berhadapan dengan hal gaib. Dari awal ia sudah merasa tidak enak saat bis mobil yang mereka tumpangi mulai memasuki jalan kecil menuju desa. Udara mendadak dingin, jendela berkabut meski matahari masih tinggi. Kok kayak masuk ke dunia lain ya? Gumam Ayu sambil menempelkan telapak tangannya ke kaca. Rina, mahasiswi psikologi yang duduk di sebelahnya, tertawa kecil. Bisa aja, santai. Namanya juga desa terpencil. Mungkin belum ada listrik penuh, jadi auranya beda. Di kursi belakang, Fajar justru asyik memainkan gitar kecil yang ia bawa. Suaranya lantang, membuat suasana bus yang tadinya canggung jadi sedikit cair. Fajar memang begitu. Mahasiswa teknik sipil yang terkenal suka bercanda. Ia orang yang paling cuek, bahkan terhadap larunggan-larunggan aneh. Ketika bus berhenti di gapura desa, seorang lelaki tua sudah menunggu. Bajunya lurik, kepalanya berikat kain hitam, dan wajahnya penuh kerutan. Dialah Pak Lurah Sastro, kepala desa Wonosari. Dengan senyum tipis ia menyambut. Sugeng rawuh, nak mahasiswa. Semoga betah di desa kulo. Suasana desa terasa berbeda sejak langkah pertama mereka masuk. Rumah-rumah masih berdinding papan. Sebagian besar beratap genteng merah tua. Jalanan sepi,
Hanya ada beberapa ibu membawa kayu bakar. Anehnya, tak ada suara ayam, jangkrik, atau anjing menggonggong. Sunyi. Malam pertama, seluruh mahasiswa ditempatkan di balai desa yang sudah disiapkan. Saat makan malam, Pak Lurah Sastro memberi pesan yang membuat bulu kuduk Ayu meremang. Patuhi. Setiap malam Jumat, seluruh warga kumpul di lapangan tengah desa. Sampeyan semua juga wajib ikut. Jangan ada yang absen. Jangan ada yang menolak. Fajar langsung nyeletuk. Oh, semacam doa bersama ya Pak. Yasinan. Gitu Pak Lurah tidak langsung menjawab. Matanya redup menatap Fajar sebelum akhirnya mengangguk pelan. Anggap wei begitu. Yang penting manut. Ayu menunduk, merasa aneh dengan jawaban itu. Sementara Rina menatap lurus, mencoba menganalisis ekspresi wajah sang lurah. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Hari-hari pertama KKN berjalan biasa saja. Mereka membantu mengajar di sekolah dasar, memperbaiki jembatan bambu, dan membuat pos ronda baru. Warga desa ramah, tapi sikapnya terasa seperti terlalu ramah. Ramah, selalu tersenyum, selalu menunduk, tapi jarang menatap langsung ke mata. Rina pernah berbisik ke Ayu, kayak ada yang disembunyikan. Semua orang terlalu manis. Ayu hanya mengangguk, karena ia juga merasakan hal yang sama. Fajar sebaliknya, ia merasa betah. Hampir tiap sore ikut main bola bareng pemuda desa. Ketawa-ketawa, bahkan sempat dibilang paling cocok jadi orang desa sini. Malam Kamis pertama, sehari sebelum ritual yang diwajibkan, Ayu tidak bisa tidur. Ia mendengar bunyi gamelan samar dari kejauhan. Padahal tidak ada acara apapun. Suaranya lirih, seperti ditelan angin, berpadu dengan aroma kemenyan yang masuk lewat jendela balai desa. Rin, kamu denger nggak? Bisik Ayu. Rina yang tidur di sebelahnya membuka mata. Ia memang bukan tipe orang penakut, tapi malam itu ia juga mendengar gamelan sayup-sayup. Iya, kayak suara kendang. Ya, dari mana coba? Fajar yang tidur di sudut justru mendengkur keras, tak terganggu sama sekali. Keesokan harinya, warga sudah sibuk mempersiapkan sesuatu. Lapangan tengah desa dipasangi obor di setiap sisi. Ada tikar panjang digelar melingkar, dan di tengahnya diletakkan kendi besar berisi air yang ditutup kain hitam. Ayu makin resah. Sore itu, Rina bertanya pada seorang ibu desa, "Bu, ini acara apa?" Sebenarnya si ibu tersenyum. Wajahnya kaku. "Ritual biasa, Nak. Sudah turun-temurun. Nanti malam jenengan ikut saja. Jangan takut." Jawaban yang bukannya menenangkan malah membuat dada Rina terasa berat. Malam Jumat tiba. Semua mahasiswa diajak ke lapangan. Obor menyala. Bayangan bergerak di tanah. Warga duduk melingkar, mulai melantunkan doa dengan bahasa Jawa halus yang tidak semua mahasiswa mengerti. Suaranya bergema, seolah datang dari segala arah. Ayu memeluk lutut, berusaha menenangkan diri. Rina mengamati, mencoba mengingat kota-kota doa itu untuk dipelajari nanti. Sementara Fajar berbisik pelan, "Yakin ini cuma doa bareng? Kok
Auranya kayak pemanggilan roh. Pak Lurah yang duduk paling depan membuka kendi besar, menaburkan bunga ke udara. Angin tiba-tiba berembus kencang, obor bergoyang, dan bumi bergetar tipis seperti ada gempa kecil. Mahasiswa lain mulai saling pandang dengan wajah panik. Ritual itu berlangsung hampir 2 jam. Setelah doa selesai, warga menutup kembali kendi dan semua bubar tanpa penjelasan. Seolah-olah apa yang mereka lakukan barusan adalah hal biasa. "Pak, sebenarnya tadi itu acara apa?" tanya Fajar dengan penasaran saat berjalan pulang. Pak Lurah hanya menjawab singkat, "Nanti panjenengan ngerti diyu. Sing penting nenek disuruh ikut. Ikut weh." Malam itu Ayu tidak bisa tidur. Dari balik jendela, ia melihat beberapa orang desa masih berkumpul di lapangan. Wajahnya samar diterangi cahaya obor. Ia yakin ritual itu belum benar-benar selesai. Malam Jumat kedua. Sejak sore, suasana desa Wonosari sudah berbeda. Langit mendung, meski tidak hujan. Udara lembab, seperti ada sesuatu yang menggantung. Di lapangan tengah desa, warga kembali sibuk menyiapkan ritual. Obor ditancapkan lebih rapat, kendi besar diganti dengan wadah tanah liat baru, dan kali ini ada sesajen berupa kepala ayam yang ditaruh di atas tampah beralas daun pisang. Ayu merasa dadanya semakin sesak. "Aku nggak enak, Rin. Rasanya mau lari aja pulang ke kota." Rina menepuk bahunya. "Sabar, Yu. Kita harus ikuti aturan mereka dulu. Kalau menolak, justru lebih bahaya. Ingat pesan Pak Lurah." Fajar justru cengar-cengir. Palingan cuma tradisi desa. Biar kelihatan mistis aja. Jangan terlalu dipikirin. Namun tatapan matanya sedikit goyah ketika mereka tiba di lapangan. Warga desa sudah berkumpul, duduk melingkar. Wajah mereka serius tanpa senyum ramah seperti biasanya. Doa kembali dilantunkan. Kali ini lebih keras, lebih panjang, dengan irama seperti nyanyian. Bau kemenyan makin menyengat, menusuk hidung hingga membuat Ayu hampir muntah. Jam di tangan Rina menunjukkan pukul 11 malam ketika suasana berubah drastis. Doa yang tadinya merdu mendadak berganti menjadi erangan panjang. Suara berat bercampur desahan aneh. Angin bertiup lebih kencang. Obar bergoyang liar. Ayu menggenggam tangan Rina erat. "Rin, kok suaranya?" "Diam, jangan panik," bisik Rina. Meski wajahnya sendiri sudah pucat. Fajar menatap ke sekeliling dengan mata melebar. Ia ingin bercanda, tapi lidahnya kaku. Yang mereka saksikan selanjutnya membuat bulu kuduk berdiri. Satu persatu, warga desa berubah wajah. Mata mereka menghitam sepenuhnya tanpa bola putih. Kulit wajah memucat, lalu memanjang dengan garis-garis urat yang menonjol. Mulut mereka merekah lebar, menampakkan deretan gigi runcing seperti taring binatang. Suara erangan berubah jadi dengusan haus, seperti serigala lapar. Ayu menjerit pelan, segera ditutup oleh tangan Rina agar tidak terdengar. Fajar berdiri setengah bangkit, tapi seorang pemuda desa di sampingnya
menahan bahu dengan kekuatan luar biasa. Pak Lurah Sastro berdiri di tengah lingkaran. Wajahnya juga telah berubah, matanya hitam legam, tapi ia masih mampu berbicara jelas. Suaranya berat, bergema aneh. Tenanglah, anak-anak, malam ini bukan giliran kalian. Hening. Kalimat itu menusuk ke telinga Ayu, Rina, dan Fajar. Bukan giliran mereka, artinya akan ada giliran lain. Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah luar lingkaran. Seorang pemuda asing, entah dari mana, diseret oleh dua warga. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping, matanya memohon belas kasihan. "Lepaskan aku, tolong, aku bukan siapa-siapa," teriaknya. Warga yang sudah berubah wajah mendekat, mengelilingi pemuda itu. Mereka mengeluarkan suara mendesis, menunduk seperti binatang yang siap memangsa. Pak Lurah mengangkat tangannya, lalu berkata pelan, "Inilah tumbal malam ini. Dengan ini, umur kita diperpanjang. Desa kita tetap selamat." Ayu menutup mata, tubuhnya gemetar. Tapi suara-suara itu tak bisa hilang. Jeritan pemuda, suara kunyah basah, erangan puas dari malut-mulut bertaring. Rina memaksa matanya tetap terbuka, meski jantungnya berdetak kencang. Ia ingin tahu, meski mengerikan. Ia melihat dengan jelas pemuda itu dihisap oleh belasan mulut, bukan dimakan dagingnya, melainkan disedot rohnya. Tubuhnya kering dalam hitungan menit, lalu jatuh seperti kain lap yang diperas. Fajar tak sanggup lagi. Ia mendorong tubuh pemuda desa yang menahannya dan mundur beberapa langkah. "Gila, ini apaan? Kalian manusia atau apa?" Seketika belasan pasang mata hitam menoleh ke arahnya. Sunyi, hanya suara napas berat terdengar. Fajar ingin kabur, tapi kaki terasa berat seperti terikat. Pak Lurah mendekat, menepuk bahu Fajar dengan tangan dingin. "Jangan takut, kalian aman. Untuk sementara, kalian tamu. Tapi ingat, selama di sini, kalian milik desa." Kata-kata itu menggantung, dingin, lebih menakutkan daripada jeritan sebelumnya. Setelah ritual selesai, warga kembali menutup kendi, menaruh abu kemenyan di sekeliling lapangan. Lalu perlahan wajah mereka kembali normal, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Mereka pulang dengan tenang, meninggalkan lapangan yang kini kosong, kecuali tubuh kering pemuda malang itu. Ayu menangis terseduh, wajahnya tertutup tangan. "Rin, kita harus pergi dari sini. Kita harus pulang besok juga." Rina memeluknya, meski tangannya sendiri gemetar. "Iya, Yu, tapi kita harus tenang dulu. Kalau lari terburu-buru, mereka bisa curiga." Fajar menendang tanah, marah sekaligus takut. "Kita udah dijebak. Desa ini gila. Aku gak mau jadi makanan mereka." Malam itu mereka tidak bisa tidur. Bayangan wajah hitam dan taring panjang terus menghantui. Keesokan harinya, Rina berusaha mencari jawaban. Ia pergi ke perpustakaan kecil di kantor desa. Rak-raknya penuh buku berdebu, catatan tua, dan naskah Jawa kuno. Di sana,
ia menemukan sebuah buku lusuh berjudul Serat Panjang Jiwangsa. Isinya menceritakan tentang sebuah desa di lereng Gunung Lawu yang pernah terkena wabah penyakit mematikan pada abad ke-19. Hampir seluruh penduduk sekarat. Lalu seorang dukun sakti membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Selama desa memberi tumbal jiwa orang asing, setiap malam Jumat penduduk akan sehat dan berumur panjang. Rina membaca dengan tubuh bergetar. Ia sadar cerita itu bukan sekadar mitos. Inilah desa itu, Desa Wonosari. Ketika ia kembali ke balai desa, Ayu duduk di pojok dengan wajah pucat. "Aku tadi ketemu ibu-ibu desa," dia bisik-bisik. "Katanya kalau kita masih di sini sampai malam Jumat ketiga, giliran kita yang jadi tumbal." Fajar yang mendengar langsung mengumpat. "Sialan, berarti kita harus kabur sebelum Jumat depan." Rina menatap mereka serius. "Masalahnya, aku juga baca catatan itu. Desa ini terikat perjanjian. Kalau ada orang luar berusaha kabur, mereka akan dibuat tersesat. Jalan keluar selalu kembali ke sini." Ayu terisak. "Jadi kita nggak bisa keluar?" Rina menggenggam tangannya. "Ada cara, tapi kita harus cari tahu lebih dalam. Pasti ada celah." Di luar, gonggongan anjing tiba-tiba terdengar keras. Padahal sejak mereka datang, tidak ada satupun anjing di desa. Mereka saling berpandangan, sadar bahwa waktu mereka tidak banyak. Malam Jumat ketiga semakin dekat. Hari-hari menjelang malam Jumat ketiga terasa seperti hukuman. Ayu semakin sering sakit kepala. Tubuhnya lemas, wajah pucat. Setiap malam ia bermimpi hal yang sama. Seorang wanita tua berambut panjang, matanya kosong, berdiri di lapangan sambil menunjuk padanya. "Giliranmu sebentar lagi," bisikan itu menggema di telinganya. Rina tidak bisa berdiam diri. Ia kembali ke perpustakaan desa, mencoba menerjemahkan bagian lain dari Serat Panjang Jiwangsa. Di sana tertulis satu kalimat samar. Perjanjian bisa diputus bila ada yang berani melawan dengan doa leluhur dibacakan tepat saat lingkaran dibuka. Itu berarti ada harapan. Tapi risiko besar. Jika gagal, mereka pasti jadi tumbal berikutnya. Fajar makin gelisah. Ia sudah beberapa kali mencoba mencari jalan keluar. Naik motor pinjaman warga, ia melaju ke arah jalan desa. Tapi setiap kali, entah bagaimana, jalan itu berputar dan ia kembali ke lapangan tengah desa. Di tikungan terakhir, ia bahkan sempat melihat dirinya sendiri dari kejauhan. Seperti cermin hidup, ia langsung berhenti dan berbalik. Keringat dingin membasahi tubuh. "Gila, kita terjebak beneran," katanya dengan suara bergetar. Malam itu, malam Jumat ketiga, akhirnya tiba. Langit gelap pekat tanpa bintang. Obor lebih banyak dari sebelumnya mengelilingi lapangan seperti pagar api. Warga sudah berkumpul, duduk melingkar. Kali ini sesajennya berbeda. Seekor kambing hitam diikat di tengah, matanya melotot, tubuhnya gemetar. Ayu sudah hampir pingsan saat dipaksa duduk bersama mahasiswa lain. Fajar duduk di sebelahnya. Rahangnya mengeras. Rina di sisi lain.
menggenggam sebuah kertas kecil berisi doa yang ia salin dari naskah tua. Doa ritual dimulai. Suara warga makin keras, lebih beringas. Bau darah kambing bercampur dengan kemenyan. Saat tengah malam, warga kembali berubah wajah. Mata hitam, mulut bertaring, suara desis memenuhi udara. Pak Lurah berdiri. Suaranya berat. Malam ini giliran orang luar, agar desa tetap hidup, agar umur kita tetap panjang. Ayu menjerit, tubuhnya ditarik ke tengah lingkaran. Tolong, jangan aku. Fajar berusaha menahan, tapi dua pemuda desa memegang bahunya dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Lepasin dia, gila kalian. Rina berdiri, wajahnya pucat, tapi matanya mantap. Ia meraih kertas doa, mengangkatnya tinggi. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca. Bismillah, doa leluhur, pecah lingkaran kegelapan, hancurkan perjanjian durhaka. Warga mendesis keras, sebagian menutup telinga, sebagian merangkak ke arahnya. Obor bergetar, api menjulang. Ayu masih meronta di tengah lingkaran. Sementara Pak Lurah menatap Rina dengan mata penuh amarah. Berani kau melawan perjanjian ratusan tahun. Suaranya menggema seperti guntur. Rina tetap membaca, meski suaranya serak. Tiba-tiba, lingkaran tanah di sekitar mereka retak. Cahaya putih muncul dari celah-celah tanah. Angin berputar kencang, meniup kertis-kertis dan debu ke udara. Fajar berhasil melepaskan diri dari pegangan pemuda desa, lalu menarik Ayu keluar. Cepat Yu, lari! Tapi jalan keluar tetap berputar. Kembali ke lapangan, mereka berlari, berputar, selalu kembali ke titik awal. Rina membaca doa semakin keras. Matanya terpejam, tubuhnya bergetar. Tapi cahaya di tanah semakin terang. Warga yang berwajah hitam mulai berteriak. Tubuh mereka terbakar cahaya. Satu persatu ambruk. Pak Lurah meraung. Wajahnya semakin mengerikan. Giginya makin panjang. Ia melompat ke arah Rina. Tapi cahaya putih meledak dari lingkaran, menahannya di udara. Arga! Jeritannya mengguncang desa. Tiba-tiba semuanya gelap, sunyi. Saat Ayu membuka mata, ia sudah berada di jalan besar, jauh dari desa. Fajar tergeletak di sampingnya. Tubuhnya masih hidup meski lemas. Rina tidak ada. Mereka berdua saling pandang, wajah penuh ketakutan. Rina, dia kemana? Tanya Ayu. Suaranya parau. Fajar hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. Dia mungkin jadi tumbalnya. Dia yang melawan perjanjian. Hari itu mereka ditemukan oleh sopir truk yang kebetulan lewat. Dengan gemetar, mereka minta diantar ke kota terdekat. Tidak ada yang berani kembali mencari Rina. Tidak ada yang berani menyebut nama desa itu lagi. Sejak saat itu, kisah ini beredar di kampus. Mahasiswa baru sering mendengar bisikan. Jangan pernah senang dulu kalau ditempatkan KKN di desa terpencil. Bisa jadi desanya Wonosari. Dan konon beberapa tahun kemudian ada kabar aneh. Di malam Jumat di dekat Gunung Lawu
Orang-orang mendengar suara gamelan samar, bau kemenyan terbawa angin, dan teriakan seorang perempuan muda membaca doa yang tak pernah selesai. Teman-teman, teman-teman, cerita tentang KKN ritual malam Jumat ini mungkin terdengar seperti dongeng, mungkin juga sekadar kisah lama yang dibesar-besarkan. Tapi ingatlah, di Indonesia, desa-desa terpencil menyimpan banyak rahasia. Tidak semua tradisi bisa kita pahami, dan tidak semua aturan boleh kita langgar. Kalau suatu saat kamu ikut KKN dan ditempatkan di sebuah desa yang terasa terlalu sunyi, di mana warga selalu ramah tapi jarang menatap mata, berhati-hatilah. Apalagi kalau setiap malam Jumat mereka memintamu ikut ritual di lapangan. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah mencoba kabur sembarangan, karena bisa jadi desa itu masih terikat perjanjian lama. Dan kalau waktunya tiba, giliranmu yang dipanggil. Malam ini, coba dengarkan baik-baik. Apakah dari kejauhan kamu mencium bau kemenyan atau mendengar suara gamelan samar? Padahal tidak ada yang bermain. Kalau iya, mungkin kamu sedang dekat dengan desa Wonosari. Selamat malam. Tidurlah dengan tenang kalau bisa.